Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dai dengan NIM 2201020118. Baik, pada kali ini saya akan mencoba untuk mempresentasikan tugas teknopreneurship saya dengan judul yaitu solusi kreatif dan berkelanjutan. Pemanfaatan limbah kulit jagung dan serai wangi sebagai kap lampu anti DBD. Baik, limbah. Limbah merupakan sisa atau buangan dari hasil aktivitas manusia, baik itu industri, pertanian, rumah tangga, maupun aktivitas lainnya. Limbah tidak memiliki nilai guna langsung dan seringkali perlu dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan. Limbah dapat berbentuk padat, cair, gas, atau bahkan zat berbahaya. Baik, yang sama-sama kita ketahui, secara umum limbah terbagi ke dalam dua jenis. Yang pertama ada limbah organik dan kedua ada limbah anorganik. Di mana limbah organik sendiri merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan alami dan bisa terurai secara alami oleh mikroorganisme. Di mana limbah ini biasanya berasal dari sisa makhluk hidup seperti tumbuhan dan hewan. Contohnya seperti sayur-sayuran, buah-buahan, sisa tanam-tanaman, dan lain-lainnya. Yang kedua ada limbah anorganik, di mana limbah anorganik sendiri merupakan limbah yang berasal dari bahan-bahan non-organik yang tidak mudah terurai oleh alam dan bahkan tidak mampu terdegradasi oleh secara alami. Biasanya limbah anorganik ini membutuhkan waktu yang sangat lama untuk terurai, seperti contohnya kaca, botol plastik, kaleng, dan lain-lain. Demam berdarah dengue atau DBD. Demam berdarah dengue atau DBD adalah penyakit yang ditularkan oleh gigitan nyamuk bernama Aedes aegypti. Penyakit ini masih menjadi salah satu isu kesehatan masyarakat di Indonesia, dan tingkat penyebarannya di Indonesia termasuk yang tertinggi di antaranya negara-negara Asia Tenggara. Gejala meliputi demam tinggi, sakit kepala, nyeri otot, mual, dan ruam kulit. Pada kasus parah, DBD dapat menyebabkan pendarahan dan penurunan tekanan darah yang berbahaya. Pencegahan utamanya adalah biasanya dengan mengendalikan populasi nyamuk dengan menguras wadah air, menggunakan obat nyamuk, dan menanam tumbuhan pengusir nyamuk seperti serai wangi. Meski tidak ada obat khusus, penanganan ini dapat membantu mengatasi gejala dan mempercepat pemulihan. Kaitan antara limbah dan nyamuk DBD cukup erat, terutamanya karena limbah, terkhususnya jenis limbah yang tidak terkelola dengan baik dan dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti, yang merupakan faktor utama penyebar penyakit DBD. Berdasarkan informasi yang sudah saya peroleh dari beberapa sumber, yaitu sumber yang pertama yang menyatakan data Kementerian Kesehatan menunjukkan bahwa pada 26 Maret pada tahun 2024 kasus DBD di Indonesia telah mencapai 53.131 kasus. Sementara itu, kematian akibat DBD mencapai 404 orang. Kasus DBD kembali mengalami peningkatan pada pekan berikutnya sebanyak 60.296 kasus, dengan angka kematian sebanyak 455 kasus. Dan informasi kedua yang saya peroleh dari sumber Provinsi Riau, di mana Dinas Kesehatan atau Diskes Provinsi Riau mencatat sejak bulan Januari sampai bulan Mei pada tahun 2024 telah terdapat 860 kasus demam berdarah dengue di Provinsi Riau. Di mana dari data yang diagram yang sudah saya jabarkan yang menunjukkan bahwasannya penyumbang kasus demam berdarah tertinggi di Provinsi Riau yaitu di Kota Pekanbaru. Hal ini merupakan masalah utama yang harus eh, ditangani oleh masyarakat Pekanbaru. Maka dari itu, dari permasalahan yang ada dan besarnya potensi untuk diciptakannya suatu produk, maka saya menciptakan solusi kreatif dan berkelanjutan. Pemanfaatan kulit jagung dan serai wangi sebagai kap lampu anti DBD, di mana produk ini merupakan produk inovasi kap lampu minimalis yang berbahan dasar limbah kulit jagung dan dipadukan dengan tumbuhan serai wangi sebagai alternatif mencegah dampak DBD dan sebagai alternatif aromaterapi. Berdasarkan informasi yang sudah saya peroleh dari beberapa sumber, di mana sumber yang pertama menyatakan dari Badan Pusat Statistik pada 7 Agustus 2019 yang menyatakan bahwasanya di Provinsi Riau telah terdapat produksi tanaman jagung sekitar 30.870 ton per tahunnya. Dan informasi yang kedua saya peroleh dari sumber Pekanbaru Info Publik 4 Januari pada tahun 2022 yang menyatakan sepanjang 2021 Provinsi Riau mampu menghasilkan
padi sebanyak 223.399 ton, dan jagung sebanyak 17.218 ton, yang mana padi dan jagung ini merupakan komoditas tanaman pangan utama di Provinsi Riau. Hal ini saya kutip dari perkataan Gubernur Riau. Kulit jagung. Kulit jagung atau zeamais. Tanaman jagung ini tumbuh hampir di seluruh daratan Indonesia, sehingga tidak diragukan lagi hampir seluruh masyarakat mengenal tanaman ini. Namun pada dasarnya limbah jagung berupa kulit jagung atau klobot jagung sampai saat ini pemanfaatannya kurang maksimal, padahal jumlahnya sangat melimpah. Masyarakat pada umumnya menggunakan limbah jagung ini sebagai pembungkus makanan tradisional, sebagai makanan ternak, keset, dan kerajinan tangan berupa bunga-bungaan hias. Di negara maju seperti di Amerika, serat jagung ini sudah diolah lebih inovatif, yakni kulit jagung dimanfaatkan sebagai bahan serat kain dan lain-lainnya. Nah, dari tumbuhan jagung sendiri, untuk eh, yang dapat kita konsumsi secara langsung itu hanya 5%, sedangkan 95%-nya itu tidak dapat dikonsumsi secara langsung. Contohnya seperti dari kulit jagung sendiri, batangnya, akarnya, daunnya. Jadi lebih banyak yang dapat tidak terkonsumsi daripada yang dapat kita konsumsi secara langsung. Hal ini merupakan potensi yang sangat besar untuk dijadikannya produk dari sisa tumbuhan jagung itu sendiri. Serai wangi. Serai wangi atau Kimbogon nardus adalah jenis rumput-rumputan dari ordo Gramineales yang khas dari daerah-daerah tropis Asia. Bersifat perennial atau selalu tumbuh sepanjang tahun dan sangat terkenal dengan rempah dalam masakan. Tetapi juga dapat diseduh menjadi teh herbal yang dengan aroma lemon yang khas. Serai wangi juga dapat dibuat menjadi citronella oil yang memiliki sifat-sifat yang menguntungkan seperti anti nyamuk, anti jamur, antibakteri, larvacidal, anti-inflamatori, aromatik, antiperitik atau dapat meredakan demam dan sakit kepala, antispasmodik atau bersifat sebagai muscle relaxer, dan dapat digunakan untuk agen-agen pembersih. Nah, di sini sudah saya jabarkan beberapa kandungan tanaman jagung yang saya peroleh dari beberapa sumber. Yang pertama ada citronellal, di mana citronellal sendiri merupakan komponen utama yang membersihkan aroma khas serai wangi dan memiliki sifat sebagai pengusir serangga atau insektisida alami. Yang kedua ada citronellol, di mana merupakan senyawa yang juga memberikan aroma harum dan bersifat antimikroba serta antioksidan. Yang ketiga ada geraniol, memiliki aroma bunga dan digunakan dalam vakum serta sebagai pengawet alami. Yang selanjutnya ada limonene, merupakan komponen yang sering digunakan dalam industri kosmetik dan pembersih karena memiliki sifat anti jamur dan antibakteri. Selanjutnya ada eugenol, dikenal sebagai senyawa antiseptik dan anti anestetik ringan. Yang selanjutnya ada terpinen oil, merupakan senyawa dengan sifat antimikroba dan antioksidan. Nah, di sini ada dua kandungan inti pada tumbuhan serai wangi yang sangat diketakuti oleh nyamuk. Yang pertama ada citronellal, di mana saya sedikit menyabarkan mengenai citronellal ini, yaitu citronellal merupakan komponen utama yang memberikan aroma khas pada serai wangi. Citronellal sendiri memiliki sifat repelen atau pengusir nyamuk karena aromanya yang kuat dapat mengganggu sistem penciuman nyamuk, di mana nyamuk mengandalkan penciumannya untuk mencari mangsa atau darah manusia, dan aroma citronellal sendiri membuat mereka kesulitan mendeteksi manusia. Yang kedua ada kandungan citronellol, di mana selain memiliki aroma yang harum, citronellol juga bersifat antimikroba dan antioksidan. Efek replennya bekerja dengan cara mengganggu sinyal kimia yang digunakan oleh nyamuk untuk mendeteksi keberadaan manusia, mencegah nyamuk mendekat. Selain itu, citronellol juga berfungsi untuk memblokir sensor deteksi karbon dioksida nyamuk yang biasanya digunakan nyamuk untuk mendeteksi keberadaan manusia. Di mana yang sama-sama kita ketahui, apabila tumbuhan menghasilkan aroma yang lebih kuat ketika terkena hawa panas karena beberapa faktor terkait dengan minyak astri dan senyawa politil di dalamnya. Apabila tumbuhan terkena hawa, konsep dari produk ini merupakan apabila tumbuhan tersebut yang menjadikan kap lampu terkena hawa panas dari lampu, itu akan menghasilkan bau-bau dari kandungan citronellal dan citronellol sendiri yang sangat kuat, sehingga bisa menghindari untuk masuknya nyamuk-nyamuk ke dalam ruangan penggunanya.
Berdasarkan hasil penelitian yang sudah saya peroleh dari beberapa sumber, bahwasanya kulit jagung sendiri terdapat beberapa unsur. Yang pertama ada selulosa yang terdapat 40 lebih kurang 42,31% kandungan. Yang kedua ada lignin terdapat 12, lebih kurang 12,58%. Yang ketiga ada abu 4,6 lebih kurang 4,16% dan lainnya sekitar 40%. Nah, kombinasi antara selulosa dan lignin dan yang lainnya tersebut membuat kulit jagung menjadi bahan yang cukup kuat dan tahan terhadap kerusakan mekanis dan ideal untuk digunakan dalam produk-produk seperti kap lampu atau barang-barang dekoratif yang lainnya. Nah, saya yakin produk ini akan di samping digunakan sebagai alternatif aromaterapi ataupun eh, mengantisipasi masuknya nyamuk ke ruangan, produk ini juga akan menjadi produk yang kokoh dan kuat karena terdapat kandungan-kandungan yang membuatnya menjadi produk yang kuat. Nah, di sini saya jabarkan beberapa proses produksi yang sudah saya coba untuk susun. Yang pertama ada persiapan alat dan bahan, selanjutnya masuk ke proses produksi seperti perebusan, pencucian, penjemuran, pengeleman, perakitan, dan masuk ke tahap akhir yaitu penyempurnaan dan uji coba produk. Produk yang telah selesai uji coba sudah bisa untuk dipasarkan untuk digunakan oleh konsumen. Produk ini merupakan inovasi produk yang sangat bagus, di mana merupakan yang pertama termasuk ke dalam produk produk limbah daur ulang, di mana menggunakan limbah kulit jagung sebagai bahan utama pembuatan produk sehingga ramah lingkungan. Selanjutnya ada produk yang inovatif. Pada produk diberikan serai wangi saat finishing pembuatan produk yang bisa menjadikannya sebagai antisipasi penyebaran nyamuk DBD dan alternatif aromaterapi. Yang ketiga, multifungsi, yang dimana fungsinya terdapat beberapa fungsi utama dari kap lampu ini yaitu sebagai kap lampu, hiasan, aromaterapi, dan menanggulangi nyamuk DBD. Target pasar penggunaan produk ini yaitu untuk segmentingnya laki-laki dan perempuan dan penggunaan seluruh kalangan usia. Untuk positioningnya merupakan produk lampu yang inovatif di generasi alpha dengan memanfaatkan limbah kulit jagung dan serai wangi sebagai alternatif pencegahan nyamuk DBD serta sebagai aroma terapi. Analisis SWOT menyatakan produk ini merupakan Analisis SWOT menyatakan bahwasanya kekuatan produk ini terletak ke dalam produk kreatif, berdampak positif bagi pengguna, tanpa pengawet, ramah lingkungan, memiliki nilai ekonomis. Dengan kelemahannya yaitu belum dikenal masyarakat, peluangnya tingginya minat masyarakat terhadap lampu yang kreatif dan inovatif, dapat digunakan oleh semua kalangan usia, berpeluang untuk dipatenkan. Ancamannya itu produk ini mudah ditiru. Untuk strategi marketing yang akan dilakukan yaitu dengan melakukan promosi di sosial media, flash, Google, price. Mungkin sekian presentasi mengenai topik yang sudah saya jabarkan. Apabila terdapat kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.